Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Bisyane dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata cara kerja ETL. Oke, yang pertama itu pengertian ETL, proses ETL, ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Merujuk pada rangkaian-rangkaian proses yang digunakan untuk mentransfer data dari sumber yang beragam ke suatu sistem penyimpanan data seperti data warehouse. Warehouse proses ini memainkan peran penting dalam memastikan data-data terstruktur, terintegrasi, dan siap untuk analisis. Oke, yang kedua tuh proses ETL. Oke, yang proses ETL tuh yang pertama tuh ada ekstraksi data, yaitu data diekstrak dari berbagai sumber seperti database, file text, dan aplikasi bisnis. Oke, yang kedua tuh transformasi data. Data disuling, dipadatkan, dan diubah ke format yang cocok untuk dianalisis. Nah, yang ketiga tuh pemuatan data, yaitu data yang telah diolah dimuat ke dalam data warehouse atau sistem penyimpanan mainan. Oke, yang ketiga tuh ada sumber data. Yang pertama tuh ragam sumber data. Data dapat berasal dari berbagai sumber termasuk sistem operasional, perangkat mobile, sensor, dan banyak lagi. Yang keduanya itu volume besar. Sumber data mungkin memiliki volume yang besar, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, kualitas data. Penting untuk memperhatikan kualitas data dari sumber yang beragam agar hasil analisis akurat. Oke, yang next, alat ETL yang populer. Yang pertama tuh Talent. Talent menyediakan solusi open source dan enterprise untuk ETL dan integrasi data. Yang kedua tuh Formatica. Informatika ini menawarkan platform komprehensif untuk mengolah data secara efisien. Yang ketiga, Microsoft SSIS, SQL Service Integration Service, merupakan perangkat lunak ETL dari Microsoft. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam implementasi ETL. Yang pertama tuh kompleksitas integrasi, yang kedua waktu dan biaya, yang ketiga ada manajemen data yang efisien. Oke, yang pertama tuh artinya isinya integrasi data dari berbagai sumber dengan skema yang berbeda dapat menjadi rumit. Yang kedua, waktu dan biaya tuh proses ETL memerlukan investasi waktu, sumber daya, dan biaya yang signifikan. Yang ketiga, manajemen data yang efisien. Diperlukan strategi manajemen data yang efisien untuk memastikan keberhasilan implementasi ETL. Oke, selanjutnya ada implementasi proses ETL. Perencanaan yang matang, mempersiapkan rencana yang terperinci untuk ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data. Yang kedua, uji coba reguler. Lakukan uji coba rutin untuk memastikan keandalan dan konsistensi proses ETL. Yang ketiga, monitoring yang aktif. Pantau kinerja dan kualitas data secara aktif secara proses ETL berjalan. Lalu next ada keuntungan proses ETL. Yang pertama itu peningkatan keputusan bisnis, data yang terintegrasi dan terstruktur memberikan wawasan yang jelas untuk mengambil keputusan. Kedua, optimasi kinerja proses ETL membantu mengoptimalkan kinerja operasional dan analisis perusahaan. Ketiga, skalabilitas dapat menyokong pertumbuhan bisnis dan peningkatan kebutuhan data-data dengan baik. Oke, selanjutnya ada evolution of ETL from ETL to ELT.
Terjadi pergeseran menuju pendekatan ALT, ekstraksi loss transform, untuk mengakomodasi data, big data, dan analisis real time. Yang kedua, integration with AI and ML. Implementasi ETL semakin terintegrasi dengan kecerdasan buatan AI, yaitu AI, dan pembelajaran mesin, yaitu ML, untuk analisis yang lebih canggih. Oke, yang ketiga tuh ada cloud based ETL. Penggunaan layanan ETL yang berbasis cloud semakin populer karena fleksibilitas dan skalabilitasnya yang sangat bagus. Oke, sekian dari saya, dari Rahadisyana. Mohon maaf apabila terkata kurang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.